atas setiap dosa. Sanajan sapoe ngahajat teu puasa, ngarokok minum es di hareupeun jelema anu puasa, jaga 2 tahun siksana moal eureun-eureun. Na'udzubillah summa na'udzubillah ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Gratis dan dapat pahala. Nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video channel ini. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم العلم لابتغاء مرضات الله وإزالة الجهل عن نفسي وسائر الجهال وإبقاء الإسلام وإحياء الدين والشكر على نعمة العقل وصحة البدن والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فهمني علم الشريعة والطريقة والحقيقة واستعملني بها بحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل مفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله نفعنا به وفي علومه في الدارين وأما الكفارة وإسباب الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعة وانتظار الصلاة بعد الصلاة Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Al-Mukarramun, segenap para guru, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya hormati, para sepuh, bini sepuh juga yang saya hormati, wabil khusus barisan para guru-guru kita, Kang Ustadz Abi Sofyan, juga Kang Ustadz Fitriyadi selaku Ketua DKM Musolah Baitul Faizin, juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Muhalisin Bashar, yang saat ini beliau izin terlebih dahulu, juga yang sama-sama kita hormati Bapak Budi dan juga barisan para guru-guru yang lain, bil khusus guru kita bersama Kang Ustadz Yayat Sudrajat yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini beliau belum bisa hadir berkumpul bersama kita, namun tetap kita doakan para guru-guru kita senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga tidak lupa yang saya hormati selaku orang tua saya, tokoh kita bersama, yakni Mbah Kakung atau Pak De Haryanto, yang rumahnya sedang dibongkar, besinya ngajakin jalannya. Yang kita doakan mudah-mudahan para orang tua kita bil khusus yang berada di dalam perumahan Geraha Pasar Kemis, Allah berikan kesehatan badan jasmani dan rohani. Juga tak lupa yang saya hormati selaku muratibul acara, yang alhamdulillah kalau saya tebak tadi maghrib tidak tidur dulu, Mbah Min. Juga tak lupa selaku pemangku wilayah
Bapak Ketua RW, Bapak Didi atau biasa kita kenal dengan panggilan penuh cinta dan kasih sayang, Bapak RW Ambon, yang kita doakan mudah-mudahan beliau selalu Allah berikan kesabaran, Allah berikan umur yang panjang dan barokah, juga Allah jadikan pemimpin yang soleh dan amanah. Bil khusus yang saya hormati, yakni keluarga besar Sohibul Bait, Bapak Yoko, istri dan juga keluarga, yang saat ini memfasilitasi tempat jamuan dan yang lain-lain dalam rangka rutinitas pembacaan Rotibul Autos, yang mudah-mudahan juga kita semua tergolong daripada ucapan para alimil ulama, daripada ucapan para guru, yakni man jama'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia orangnya, baik laki atau perempuan, muda atau tua, yang mengumpulkan tetangga sanak saudari atau saudara yang duduk bersama berkumpul yang disiapkan tempat dan jamuan, ba'asallahu yaumal qiyamah, maka kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus orang tersebut di hari kiamat dibersamakan ma'asyidikin dengan para wali-wali Allah, wasuhada dan orang yang mati syahid, wassalihin dan orang-orang yang meninggal soleh atau membawa husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, pertama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat. Sholawat seiring salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan alam Habibina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para atba' tabi'in, hingga sampai kepada kita yang menjadi umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma ila yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, seperti mana kita tahu sah ini hanya tinggal beberapa hari atau hitungan minggu kita akan memasuki bulan suci, bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan, yang dimana bagi para orang yang mengaku iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, maka sah itu di bulan Ramadan diwajibkan kepada kita untuk menunaikan puasa selama satu bulan puasa. Tapi tidak sedikit para hadirin wal hadirat rahimakumullah, padahal bulan suci Ramadan sama-sama kita yakini, sama-sama kita imani, yakni bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Bulan di mana setiap amal ibadah yang dilaksanakan meskipun hanya 1 rakaat, Allah subhanahu wa ta'ala membalas dengan pahala yang berlipat-lipat. Tapi tidak sedikit di antara kita, di sekeliling kita masih banyak orang yang mengaku Islam, masih banyak ia mengaku iman kepada Allah, iman kepada Rasul, takut kepada panasnya api neraka, percaya dengan adanya surga, tapi masih berani bahkan bangga di bulan suci puasa ngerokok di hari penuh puasa. Benar, ngerasa gagah awakna, ngerasa hebat gaul gayana. Padahal para hadirin wal hadirat rahimakumullah, sungguh pedih bakal ditampi kumanehna pembalasan atas setiap dosa, sanajan sapoe ngahaja teu puasa, ngarokok nginum es di hareupeun jelema anu puasa, jaga 2 tahun siksana moal eureun-eureun. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Itu maka para hadirin wal hadirat rahimakumullah, perlu juga kita ketahui demi kesempurnaan ibadah puasa kita, yakni mengenai pembatalan puasa. Pertama yang sering kita lakukan yang juga membatalkan puasa, yakni dengan memasukkannya perkara kepada 5 lubang. Pertama, lubang mulut, kedua lubang hidung, ketiga lubang telinga, keempat lubang air kecil, lalu yang kelima lubang air besar.
Satu-satu kalau kita lihat yang menyebabkan batalnya puasa, jikalau mana ada perkara yang masuk ke dalam lubang mulut, elat atau yang menjadi catatan dengan ditelan, maka batal puasanya. Jikalau mana sesuatu itu kita masukkan ke dalam mulut saat kita sedang berpuasa, terus ditelan, maka batal puasa orang. Soheh batal atau. Ya, kalau misalkan ada orang wudu, pan sunnahnya berkumur-kumur, benar, sunnahnya berkumur-kumur, sunnah berkumur-kumur. Nah terus sisa dari berkumur-kumur itu kita ada rasa dinginnya air, kadang-kadang begitu nggak? Ada rasa dinginnya air, terus kita telan, itu sisa dingin air itu kita telan bersamaan dengan ludah, maka puasa kita batal apa tidak? Tergantung. Bisa gitu. Tuh, kalau ada sisa airnya habis kumur-kumur kan biasa suka ada sisa air tuh, adem kan, kita kerasa kan di antara pipi sama yang di bawah lidah ini adem, kita telan. Kalau misalkan itu yang sisa kumur-kumur tadi kita telan, maka tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu yang seperti apa? Maka para hadirin wal hadirat rahimakumullah, begitu luasnya ilmu Allah, begitu luasnya para ulama menjabarkan daripada setiap hukum mengenai puasa. Ada di antara kita punya wilayah Geraha Pasar Kemis airnya tawar. Kalau di Tanjung Kait, Tanjung Pasir sana airnya asin. Ada lagi yang sebelah sana airnya manis. Maka meskipun tidak membatalkan puasa, tapi saat itu dihukumi makruh. Kenapa? Karena takut ada rasa dan niatan untuk sering kita berkumur-kumur, pura-pura ngalaudu. Pegawai orang Geraha. Mentang-mentang ini rumah belum selesai dibongkar, nyampe ke bulan puasa, sampai tukangna di pentagawe kawaru ge henteu bisa apa nama. Sebab iman nyampe bulan puasa, asana nyampe lebaran, lewat asana lebaran. Terus boga tukang duaan, tiap waktu ngalaudu bae ngalaudu. Maka ia dipakai para hadirin wal hadirat rahimakumullah, dihukumi oleh hukum makruh. Sebab takut ada kesengajaan ketika mana kita ngambil wudu tapi bukan niat wudu, hanya untuk merasakan hilangnya dahaga dari sisa air wudu kumur-kumur tadi. Itu pertama, dengan adanya perkara yang masuk ke mulut yang membatalkan jikalau mana itu kita telan. Terus bagaimana kalau misalkan ludah ini membatalkan puasa atau tidak? Tidak, dengan 3 catatan atau 3 poin. Pertama, ludah itu ludah kita sendiri. Atau iya, ludah itu ludah kita sendiri. Lalu yang kedua, ludah itu masih nempel di area mulut, masih ada di dalam mulut. Yang ketiga, ludah itu belum dicampuri oleh rasa-rasa yang lain. Jadi jangan sengaja-ngaja Pak ngeludah di meja dicampur pakai gula sedikit, diminum lagi, batal taman. Itu nggak boleh. Nah ini semisal seperti gini, kalau misalkan seorang istri dan suami saat berpuasa terus mereka bersilat lidah, maksudnya bukan pasea atau gitu ta, nah ngerana lope, gambarna lope, set begitu ta. Batal puasanya, betul, karena bertukar ludah lewat lidah, batal tak puasa. Pertama lewat mulut, lalu yang kedua lubang hidung. Nah, ini kadang-kadang kan kita kalau puasa ada khawatir kalau misalkan ngupil ini batal apa enggak, sedangkan kalau enggak ngupil atau kita nggak pede. Benar, ada juga sebagian orang malah senang ngupil, jadi ngupil itu emang hobi. Ada. Jadi yang membatalkan ketika mana ada perkara masuk ke lubang hidung, kalaupun yang masuk itu lebih daripada ukuran jari, maksudnya kalau misalkan kerasanya grab,
nyegrek nih, nyegrek sampai kerasa panas ini hidung, maka batal puasanya. Tapi kalau hanya sampai pada ukuran yang di bawah lubang, misalkan begini, misalkan begini nih, gimana sewajarnya ngupil aja, maka itu tidak batal puasanya, tidak batal puasa. Lalu para hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang ketiga lubang telinga. Nah, ini juga kadang-kadang jadi kita bimbang. Kalau misalkan kita begini takut batal, kita nggak lorek ini lubang telinga, nggak betah gatal, betul? Itu pun sama seperti tadi, kalau misalkan alat yang kita pakai sampai masuk ke dalam hingga sampai kerasa nyeri sirah, batal puasa orang. Tapi kalau yang itu hanya masuk seukuran dan sekemampuan jari, tidak batal puasa kita. Puasanya tidak batal. Lalu yang selanjutnya, yakni yang keempat, lubang air kecil. Kalau misalkan lagi bete, saking betenya kerja nggak ada, nganggur terus bulan puasa, untuk maca Quran rada marales, sangat laleles, akhirnya ngopenan eta. Diuk besorangan di kamar ngopenan, terus dikaclekan maka cai. Nah, kita tetesin pakai air itu lubang air kecil. Kebayang tahan tengah tino. Karena saking kesel kita lagi bete, kita tetesin air. Nah, itu batal puasa kita. Begitupun beres ya. Aduh. Begitupun kalau perempuan. Nah, perempuan juga sama. Kalau misalkan walaupun dia tetesin pakai obat keputihan misalkan, di dalam ia berpuasa maka batal puasanya. Atau itu alat ininya, keluar air kecil. Lalu lubang yang kelima, yakni lubang buang air besar. Kalau misalkan kemasukan perkara ke dalam lubang tersebut, maka batal puasa kita. Jadi makanya dianjurkan jikalau mana saat kita sedang bebersih, kita menggunakan ini apa namanya? Ya, telapak tangan. Jadi gini, tekukannya begini nih, tekukannya begini. Oh ya. Kalau misalkan kita angkat satu begini, terus masuk satu ke dalam, atau batal puasa. Tuh kan begini. Kalau lagi cebok nih, maaf ngomong, lagi cebok. Ini anjurkannya begini, pakai jari jemari. Nah, ceboknya. Tapi kalau misalkan sengaja kita tepikin satu, pas cebok masuk ke dalam, batal puasa. Daun jati. Emper. Itu para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi tadi lubang yang 5, kalau misalkan kemasuki dengan perkara itu dapat membatalkan puasa dengan catatan yang berbeda-beda. Seperti dulu kita sering dengar banyak orang tua bilang lagi puasa jangan renang, benar, jangan renang, karena kalau renang takut kentut di dalam air. Jadi kalau udah kentut di dalam air pan itu muka dia terus rapat lagi, nah khawatir itu masuk lagi airnya. Tapi ternyata bukan hanya itu aja, bukan hanya takut kentut di dalam air, tapi juga ketika kita tenggelam, semua lubang yang 5 tadi atau terbawa di dalam air. Seperti mulut tadi takut nelan air, atau seperti hidung tadi kemasukan air, atau telinga tadi kemasukan air. Nah, ini dikhawatirkan membatalkan puasa. Kalau niatnya mandi? Niat mandi gimana? Niatnya mandi bukan renang. Mandi junub. Mandi di sungai gitu. Kalau mandi di sungai, jebur. Tapi agak lama gitu. Panas. Kalau misalkan lama, yang diperbolehkan di situ tidak menutup kepala, jadi cuma sekitar begini aja nih, ngerendamnya nih, seleher doang, seleher. Hah? Lubang bawah ketutup juga kan, endam juga. Apanya? Lubang bawahnya. Aduh, makanya hati-hati. Kalau misalkan masih normal, yakin puasanya sah. Khawatirnya sudah tidak normal, jadi itu lubang sudah dol. Iya, pas pos kan karena itu bahaya. Ini mengenai pembatalan puasa. Lalu yang kedua, yang dapat membatalkan puasa yakni muntah disengaja. Muntah dengan sengaja.
Wah, dicolok-colokin nih, dia muntah, maka batal puasanya. Kecuali muntahnya orang yang mabuk karena naik mobil atau muntahnya orang yang mabuk naik kapal ke bagan mancing. Dan orang yang sedang hamil saat dia muntah, maka itu tidak membatalkan puasa. Dengan catatan setelah mana selesai daripada muntah yang tidak disengaja, dia tidak boleh menelan ludah terkecuali terlebih berkumur-kumur dahulu. Jadi berkumur-kumur. Ini bagi yang muntah tidak disengaja. Jadi sudah kumur-kumur, kalau muntahnya tidak disengaja, terus sudah gitu kita menelan ludah, maka puasa kita sah. Tapi kalau misalkan kita muntah dan tidak disengaja, terus langsung kita telan ini ludah, maka sah itu bercampuran dengan najis, puasa kita batal. Harus dibersihin dulu lewat berkumur-kumur. Yang ketiga, berhubungan badan dengan istri meskipun tidak keluar air mani. Ini dapat membatalkan puasa meskipun tidak mengeluarkan air mani. Ini mah assalamualaikum aja, assalamualaikum, tetap meskipun assalamualaikum pun masih membatalkan puasa. Ukuran pembatalannya begini, kalau misalkan bagi pria, jikalau mana kelaminnya itu sudah masuk, walaupun yang masuknya hanya bagian kepala, batal puasanya. Helmnya doang, Pak. Kalau perempuan pun sama, meskipun yang masuknya baru sedikit, tetap batal juga puasanya. Ini mengenai berhubungan badan. Yang selanjutnya, para hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang juga membatalkan puasa adalah mengeluarkan air mani walaupun tidak lewat jima. Mengeluarkan air mani meskipun tidak lewat berhubungan badan. Disengaja kita ngeluarin air mani, maka batal puasa kita. Kecuali kalau ada orang tidur terus dia diberi mimpi basah akhirnya, maka itu tidak batal puasanya. Nikmat hayang gedeyen tau mah. Lalu yang kelima, haid, nifas. Nah, ini juga membatalkan puasa bagi ibu-ibu. Saat ini misalkan hari Selasa, ibu-ibu puasa biasa, sudah sahur terus niat, terus imsak, sholat sampai waktu asar, jam 5 haid, keluar darah haid itu, maka batal puasanya saat itu pula. Batal puasa. Jadi nggak ada kata lah tanggung maghrib aja, nggak bisa. Saat itu sudah batal. Ini mengenai perempuan. Kalau laki-laki mah nggak ada haid. Jadi kalau laki-laki yang nggak puasa, berarti laki-laki itu penuh dengan pertanyaan. Laki-laki yang sebenarnya apa laki-laki bukan? Betul. Tuh, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu yang selanjutnya yang juga membatalkan puasa yakni hilangnya akal. Hilang akal. Pertama disebabkan karena gila, meskipun gilanya hanya sebentar. Gilanya hanya sebentar. Nah, ini batal puasanya. Lalu yang kedua, yang menyebabkan hilang akal ini pingsan yang waktu pingsannya lama. Ini pun dapat membatalkan puasa. Jadi zuhur sekitar jam 2 kira-kira dia pingsan, nggak bangun lagi. Asar nggak bangun dia setelah maghrib, maka saat zuhur tadi dihitung puasa dia batal. Tapi kalau misalkan dia pingsan karena bulan puasa belum ngopi, kerjaan belum selesai, yang punya rumah kekeh pengen terus dikerjain, habis zuhur panas pingsan, jam 3 bangun, sadar kembali, maka puasanya tetap sah. Dengan catatan nggak minum dulu. Jadi jangan misalkan kita pingsan, ini kan ada uzur, terus kita bangun minum dulu puasa lagi, nggak bisa. Hangat teh manis segala macam tuh. Kalau diminum ya tetap batal, itu malah lebih jelas atau diminumnya. Itu. Terus lagi yang menyebabkan hilangnya akal, tidur yang disengaja. Jadi beres sahur, kita minum pil obat penenang atau obat tidur yang jangka kekuatan waktu ini 1 hari 1 malam. Beres sahur kita langsung tidur, terlelap sampai bangun isya. Enggak sebaik itu hitung puasanya. Waktu sapu-saputing es. Kecuali tidur yang tidak disengaja.
Misalkan tidur, misalkan jam 12 siang tidur, bangun maghrib, wah kira-kira sebentar lagi mau azan maghrib 2 atau 3 menit, maka puasanya sah, tidak disengaja. Itu para hadirin wal hadirat rahimakumullah mengenai pembatalan puasa. Yang selanjutnya yakni yang dapat membatalkan puasa adalah murtad, mengaku iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ia berkata bahkan meyakini ada nabi setelah kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saat itu batal puasanya. Enggak, selain daripada itu dia menyepelekan azan. Dia anggap kisah nyata tentang neraka dan surga itu hanya dongeng. Terus dia katakan pahala yang dia dapat di dalam bulan puasa itu hanyalah sebuah support agar manusia rajin beribadah, maka saat itu pun dia batal puasa, murtad. Terus ada deh. Ini yang membatalkan puasa. Itu para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur yang barokah, diberikan sehat badan jasmani dan rohani, hingga kita semua bisa bersama-sama menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan sebagai modal kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rek kumaha baik saurna, gaya kumaha baik bukana. Terpenting prinsip dan harapan kita semua, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tidak ada harapan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berpuasa, mudah-mudahan Allah memaafkan atas segala dosa. Amin ya Allah ya rabbal. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Juga saya sampaikan, Al-Fakir pertama mengucapkan banyak terima kasih bil khusus kepada para guru, para orang tua, para sepuh yang sudah membimbing saya dari awal hingga sampai titik sekarang ini, yang mana tadi sudah kita musyawarahkan secara seksama bahwa malam ini kita adakan rutinitas biasa sebagaimana pembacaan Rotibul Autos, dan nanti untuk di malam minggu kita adakan tawakuf tasyakuran, permohonan kepada Allah untuk beristirahat sejenak, meliburkan pengajian demi menyambut bulan suci Ramadan, yang mana alhamdulillah pada malam itu saya tak dapat hadir. Insya Allah mungkin ba'da Isya juga saya berangkat dulu ke sini, tapi tidak bisa sampai selesai. Mengenai malam itu pun saya menerima undangan di Kampung Triti di daerah Cadas, yang kita doakan, yang saya mohon doa mudah-mudahan acara saya diberikan lancar dan juga saya diberikan kesehatan. Juga yang selanjutnya, saya Al-Fakir mengucapkan ribuan maaf yang sebanyak-banyaknya dari hati yang paling dalam dan dari rasa cinta dan juga rasa kasih sayang atas segala kekurangan, baik itu kekurangan yang keluarnya dari kata-kata atau dari gaya bicara atau tingkah laku, bahkan kekurangan saya dari sikap. Mudah-mudahan para bapak-bapak semua, terlebih khusus Geraha Pasar Kemis, dapat memaklumi dan memaafkan saya. Kiranya bapak-bapak memaafkan. Alhamdulillah. Juga sebaliknya, sebagaimana manusia hidup pasti memiliki hubungan antar sesama manusia. Barangkali ada kata atau tingkah laku bahkan sikap yang menggores luka di hati, luka di dada. Widih, keren. Apapun yang datangnya dari bapak-bapak, saya Al-Fakir insya Allah saat ini, detik ini meridoi, mengikhlaskan juga memaafkan. Juga para hadirin wal hadirat rahimakumullah, mohon izin kepada Bapak RW, kepada Bapak Ketua DKM Musolah Baitul Faizin, juga Pak Muhlis Bashar dan juga Ustaz Hafiz Sofyan, juga para bapak-bapak sekalian, pun saya juga mengundang, menginformasikan bahwasanya insya Allah di malam Kamis tanggal 30 nanti kami termasuk keluarga besar juga akan mengadakan acara haul yang ketiga tahun almarhum abah saya, almarhum wal maghfur Haji Baihaqi bin Abah Soleh, yang itu saya mohonkan doa kepada bapak-bapak, mudah-mudahan bapak-bapak semua dapat berkenan hadir dalam mendoakan almarhum wal maghfur. Sekali lagi saya mohon maaf dengan adanya saya di sini
adalah suatu kebahagiaan bagi saya, suatu keistimewaan saya dapat berkumpul bersama para orang-orang Geraha Pasar Kemis yang tiada lain bermaksudan saya. Pertama, saya bukan menggurui. Lalu yang kedua, saya bukan mentuai. Lalu yang ketiga, saya juga tidak mau dijadikan panutan. Cuma inti daripada datangnya dan berkumpulnya saya di sini, yang pertama adalah memohon kepada Allah, mudah-mudahan lewat persambungan tali silaturahmi ini Allah jadikan amal saya yang didatangkan kepada almarhum wal maghfur abah saya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.